Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi sirril azmani ibratan nahmaduhu subhanahu wa ta'ala nashkuru ala kulli ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan melanjutkan di bab Targhib fi makarimil akhlak, yaitu ajakan agar orang berakhlak yang terpuji. Jadi kenapa ini menjadi anjuran? Anjuran akhlak ini sebenarnya berkaitan dengan bukan hanya antara pahala dan dosa, bukan hanya mendapat kenikmatan surga dan mendapatkan siksa kalau kita tidak berakhlak terpuji, tetapi manfaatnya kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam hidup kita bukan hanya hidup sendiri. Jadi di dalam kitab pendidikan itu ada namanya kata al-insanu madaniyun bit-tab'i. Sebebas-bebasnya orang, pasti kebebasannya akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairi. Jadi kebebasan seseorang itu terbatas oleh kebebasan orang lain. Jadi kita misalkan hidup di sebuah masyarakat, tiba-tiba di siang hari Anda berteriak, wah gitu. Suara Anda pasti akan terdengar. Kenapa orang itu protes? Karena berisik. Karena Anda melanggar batas kebebasan seseorang. Maka nggak ada orang yang bebas. Pasti ada aturan, meskipun aturnya sekupnya di dalam rumah kita, di dalam lingkungan kita, di dalam keluaran, bahkan di dalam kita bernegara dan berbangsa. Jadi ada aturannya. Maka nggak ada istilah bebas. Pasti sebebas-bebasnya orang, dia akan dibatasi oleh kebebasan yang lainnya. Nah, kita akan melanjutkan itu dari hadis wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala auha ilayya an tawadu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yabkharu ahadun ala ahadin. Jadi yang namanya akhlak terpuji, akhlak tercela itu dia bukan berdiri sendiri. Jadi yang namanya akhlak itu anjuran Rasulullah itu maksudnya ketika kita berinteraksi, ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat, inilah yang dipakai. Mana akhlak terpuji yang harus kita jalankan, yang harus kita laksanakan, mana akhlak tercela yang harus kita tinggalkan dan harus kita hindarkan. Nah, ini berkaitan dengan sesungguhnya Allah Ta'ala auha ila an tawadu hatta la yabghi ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepada Muhammad, maksudnya auha ilayya itu kepadaku, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar apa? Agar rendah hati sampai seseorang tidak menganiaya saudara yang lain, sampai seseorang itu tidak menyakiti hati orang lain. Jadi kalau misalkan kita berada di kamar dan itu tertutup, yang ada di dalam kamar itu hanya kita. Mau kita angkat kaki, mau kita menghina, apakah dosa atau tidak? Kalau kita sendiri tidak mengeluarkan suara yang suaranya sampai keluar, apakah dosa? Tidak dosa, karena dia sendiri. Maksud di sini adalah sesuatu akhlak yang tadi yang saya jelaskan tadi, akhlak terpuji dan akhlak tercela itu berkaitan dengan orang lain. Apa kaitannya aniaya dengan rendah hati? Nah, ini akan dilanjutkan selanjutnya. Wala yafkhara ahadun ala ahad. Janganlah seseorang itu sombong atas seseorang yang lain. Ya. Itu biasanya kalau kita lihat sesuatu atau misalkan melihat tontonan. Kalau ada seseorang misalkan gini, saya sekolahnya S1 di sini,
saya sekolahnya S2 di sini, saya sekolahnya S3 di sini, saya lulus pesantren yang top. Apakah itu dikatakan sombong? Misalkan saya bilang saya itu pintar. Sombong atau tidak? Sombong atau tidak? Sombong atau menjelaskan apa adanya? Apa? Menjelas sombong atau menjelaskan apa adanya? Atau ingin menguatkan syiar dia? Jadi rendah hati dan sombong itu sebenarnya inti dasarnya, muaranya itu berasal dari hati kita. Masalah entar apakah tindakan kita menuju kepada sombong atau tidak, ini namanya muamalah antar manusia dan manusia lainnya. Kalau yang dijelaskan tadi, kalau memang itu benar, memang pintar sungguhan, memang benar-benar dia belajar sungguhan dan menunjukkan dia pintar, itu namanya bukan sombong. Tapi ketika hati dia, ini sudah menjelaskan secara lisan, hati dia ketika sudah menjelaskan, yang lain itu bodoh, yang lain itu kecil, lebih pintar saja, mereka itu enggak ada apa-apanya. Nah, kalau hatinya seperti itu baru dikatakan sombong. Tapi kalau hanya menjelaskan saya lulus ini, saya lulus di pendidikan ini, pendidikan itu, hanya menjelaskan saja, ingin misalkan syiarnya didengar, ingin misalkan apa yang diajarkan lebih menarik, lebih menambah orang-orang itu datang atau lainnya belajar atau membuat orang itu semangat, itu bukan dikatakan sombong. Nah, tapi ketika masuk ke dalam ini hatinya, itu baru dikatakan sombong kalau dia memang merendahkan. Nah, itu ya, jadi jelas ukurannya. Jadi kalau ada seseorang seperti itu jangan divonis dulu. Nah, itu seperti itu. Wala yafkhur ahadun ala ahad, jangan menyombongkan diri. Jadi jangan menyombongkan satu orang dengan yang lain, atas yang lainnya, ala ahad. Jadi ini diriwayatkan Muslim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi akhihi bil ghaib radallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Jadi barang siapa, maksudnya seseorang yang membela kehormatan saudaranya padahal saudaranya nggak tahu. Jadi misalkan ada si A dan si B. Si A dan si B sering kesini. Ketika sudah selesai jauh, dia berpencar, kemudian ada yang ngomongin dia, bukan pada tempatnya, membela kehormatan saudaranya. Di sini sudah baik, sudah orang meskipun ini pengen baik, berusaha untuk baik. Jadi bil ghaibi, orang yang kita bela itu nggak ada, tidak kelihatan, jauh. Tapi kalau ada yang ngomongin dia, harus kita bela. Jadi barang siapa yang membela kehormatan saudaranya itu nggak ada. Yang kita bela itu tidak mendengar kita, tapi ada orang yang ngomongin dia, yang memperburuk dia, yang memfitnah dia, maka harus kita bela. Radallahu an wajhin nar yaumal qiyamah, Allah akan membela, akan menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Jadi kalau sudah ada orang berusaha pengen baik, berusaha untuk baik, ya yang namanya kehidupan, Al-Quran dan hadis itu sebenarnya ideal, contoh yang paling tinggi. Apakah kehidupan kita sama dengan Al-Quran dan hadis? Itulah tantangannya. Kita ini hanya berusaha. Jadi Al-Quran dan hadis itu kalau ulama itu mengatakan ma'dubah dan ma'dabah, jadi sebuah hidangan dan pesta, tinggal kita mau mengambil makanan yang mana, pilih yang kita mampu. Atau misalkan kita mau semuanya silahkan, mau sebagian silahkan semampu kita. Nah, inilah yang diajarkan Rasulullah SAW berkaitan dengan akhlak. Nah, salah satunya akhlak ini, akhlak menjaga kehormatan atau nama baik saudara kita. Apalagi saudara kita yang sering ketemu di sini misalkan, itu harus dibela, harus dijaga. Maka ketika seseorang itu membela dan menjaga saudaranya agar terhindar dari fitnah, dari cacian, maka Allah akan membela, menjaga dia dari api neraka. An wajhihin nar yaumal qiyamah. Nah, ini ada keterangan artinya di sini. Apa yaumal qiyamah? Fihi dalilun ala fadilatir raddi
Ada manightaba akhahu indahu wa huwa wajib. Bisa dikatakan membela saudaranya, membela kehormatan saudaranya, menjaga saudaranya agar tidak difitnah, menjaga saudaranya agar tidak dihina. Itu bisa menjadi wajib. Wa huwa wajib. Ini ada keterangan di sini, ada keterangan paginya. Fihi dalilun ala fadilati. Ini adalah menunjukkan fadilah, keutamaan menjaga ala manightaba. Jadi kita menjaga agar saudara kita yang jauh, mungkin dia tidak bisa membela diri, dia mungkin tidak bisa menjelaskan, maka ketika kita ada di hadapan dia, maka bela, jelaskan. Indahu bisa dikatakan membela itu wajib nih. Wa huwa wajib. Nah ini, apalagi sudah rutin ketemu, misalkan 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Yang namanya orang ingin berubah, ingin agar dirinya lebih baik, bukan hanya untuk dirinya saja, bahkan untuk keturunannya, untuk keluarganya, untuk kerabat dekatnya. Mungkin hanya dia saja yang hadir untuk sementara. Siapa tahu suatu saat dia bisa hadir semua. Jadi ketika ada seseorang yang memfitnah saudara kita, jadi maksudnya bukan saudara bukan saudara bukan saudara kandung, ya ini juga saudara. Maka dikatakan di dalam kata mutiara, rubba akhin lam talid huwa lidatu. Betapa banyak saudara, betapa banyak persaudaraan yang tidak dilahirkan oleh satu ibu. Apakah ini dilahirkan satu ibu di sini? Banyak ya ibu. Jadi dilahirkan banyak ibu tapi satu saudara. Kebanyakan saudara itu belum tentu dilahirkan oleh satu ibu. Maksudnya saudara yang sejalan, saudara yang seakidah, saudara yang seiman, saudara yang sebangsa dan senegara. Itu bisa dikatakan saudara. Maka bisa disebutkan ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Tapi yang diutamakan adalah ukhuwah Islamiyah karena dia seakidah. Itu berkaitan dengan tadi. Maka akhihi di sini adalah saudaranya. Maka betapa banyak orang menjadi saudara itu dia tidak dilahirkan oleh satu ibu. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zada wa 'abdan bi 'affin illa 'izzan wa ma tawadu ahadun lillahi illa rafa'allahu ta'ala. Akhrajahu Muslim. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana kosot shadaqatun min mal. Jadi sedekah itu tidak mengurangi harta. Mana kosot shadaqatun min mal, sedekah apapun tidak akan mengurangi harta kekayaan kita, tidak bakal mengurangi harta kita, tidak berkurang dia. Mana kosot, tidak berkurang harta kita karena sedekah. Wa ma zada wa 'abdan bi afin illa 'izzan, Allah tidak akan menambah hamba yang memberi maaf itu kecuali kemuliaan. Jadi kadang ada orang yang susah memberi maaf ya karena mungkin disakiti, sangat sakit ya. Wa ma zada wa 'abdan bi afin illa 'izzan. Saya dulu praktek ini susah. Jadi susahnya itu harus praktek, harus latih, harus belajar ya. Saya dulu kalau berlatih itu saya di kamar sendirian. Saya itu menutup pintu, jadi menutup pintu, saya duduk kayak duduk di pojok gitu. Saya bayangin orang yang membenci kita, terus aja, dibayangin aja. Terus dibayangin diapain? Nah, setelah kita siap, setelah kita membayangkan sudah lewat, kita membayangin itu, maka ketemu sama dia. Kalau masih belum berbicara, liatin aja dia. Nah, makanya latihan berat. Jadi makanya latihan. Nah, ketika sudah bisa memandang dia, maka bicara. Maksudnya adalah bukan kita mau dibully, bukan kita
ingin diganggu, enggak. Kalau ada orang yang mengganggu kita, kalau ada orang yang membuli kita, maka lawan. Ya, lawan atau yang sesuai. Kalau dia misalkan ini, jangan mau dihina, jangan mau dibully. Tapi kalau memang sudah terjadi, kalau itu sudah terjadi, itu kan berarti menyisakan sakit hati. Jadi makanya biasakan lihat dia, mengingat dia. Kalau sudah lulus mengingat dia, maka lihat dia. Ketika sudah lulus lihat dia, maka ngomong. Kalau Anda masih susah ngomong ke dia dan dia tidak menanggapi, maka tinggalkan saja. Yang penting kita tidak mempersempit ruang gerak kita. Kalau kita membenci seseorang pasti akan sempit. Wah, ada dia, balik lagi. Maksudnya biar kita merdeka, biar kita tidak sempit. Kita mau kemana, hendak kemana, tetap seperti biasa. Maka kalau sudah membiasakan ini, kalaupun dia tidak menanggapi, tidak memaafkan kita, atau kita susah untuk memberi maaf, ya udah, biar saja. Yang penting kita punya etikat baik, punya niat baik, agar semua permasalahan di masa lalu terselesaikan. Maksudnya apa? Biar kita tidak diikat oleh sebuah penyakit, tidak diikat oleh suatu kesulitan. Maka kalau kitanya sudah lepas, sudah merdeka, ya sudah, biarkan semuanya berjalan seiring berjalannya waktu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini Allah tidak menambah seorang hamba yang pemaaf, diafin, kecuali kemuliaan. Berarti orang yang selalu memberi maaf itu orang akan diganti dengan kemuliaan. Berarti kalau misalkan yang sadar duluan yang punya salah, ya minta maaf. Kalau yang sadar misalkan orang yang menyakiti, harus meminta maaf duluan. Jadi saling memaafkan. Jadi kalau sama-sama tidak sadar, apanya? Kalau misalkan itu sering diulang berkali-kali, usahakan jangan ketemu dia. Maksudnya apa? Untuk menghindari agar kita itu tidak menghadapi kesulitan. Harus menghindar memang. Kalau memang itu sering terjadi. Jadi intinya di sini wa mazadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan, maksudnya ada Allah tidak menambah bagi hamba yang memberikan maaf kecuali kemuliaan. Berarti ini apa? Kita memulai memberi maaf. Jadi memberi maaf. Dan ketika kita memberi maaf, maka Allah tambah kemuliaan itu. Maksudnya di sini jangan gini ya. Jadi di sini jadi catatan, bukan kita siap dibully, siap diganggu. Kalau ada orang ganggu, ya kita protes, kita lawan. Jadi sebagaimana Rasulullah dulu itu menyiapkan pasukan, bukan berperang sebenarnya, bukan niatnya untuk berperang. Maksudnya menyiapkan pasukan itu agar orang-orang kafir Quraisy dulu itu biar tidak selalu membuli. Rasulullah itu selalu dibully, selalu mau dibunuh. Makanya Rasulullah itu mempersiapkan pasukan. Setelah lama selesai, nggak ada yang mengganggu, kuat, maka dakwah itu semakin lancar. Maka disebut futuh, membuka jalan dakwah. Jadi jangan dianggap perang tidak sebenarnya. Jadi kalau awal-awal itu memang dia itu agar orang Quraisy tidak mengganggu kaum muslimin. Maka agar orang Quraisy itu menganggap kaum muslimin kuat, maka harus punya pasukan. Jadi kalau ada sampai perintah Allah itu, kalau ada orang yang memerangi kamu, maka perangilah balik. Harus. Jadi kalau misalkan ada penjajah yang dari luar menjajah Indonesia, ya perang. Gitu. Karena di Indonesia nggak ada perang, ya jangan berperang. Jadi ini berkaitan dengan pemberi maaf. Jadi orang yang memberi maaf itu Allah beri kemuliaan. Wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'allahu ta'ala. Dan tidaklah seseorang itu rendah hati kecuali Allah angkat. Jadi kalau dia berendah hati karena Allah, maka Allah angkat. Jadi sudah jelas ya acuannya tadi, yang sombong seperti apa, kemudian yang secara lisan gimana, kemudian berkaitan dengan hati kita itu. Jadi ini juga sama, tawadu, rendah hati. Maka ketika ada orang yang rendah hati karena Allah, Allah akan mengangkat dia, bisa mengangkat derajatnya, bisa mengangkat
status sosialnya, karena orangnya punya kepribadian rendah hati. Jadi di hadis ini nih ada 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah pemberi maaf, kemudian yang ketiga adalah rendah hati. Nah, yang pertama tidak berkurang sedekah, tidak berkurang harta karena sedekah. Kemudian Allah memberi kemuliaan kepada orang yang memberi maaf. Kemudian yang ketiga, orang yang rendah hati Allah angkat derajatnya. Allah angkat, bisa Allah angkat lewat status sosialnya. Bukan hanya Allah saja, bahkan rendah hati itu menimbulkan simpati. Atau banyak orang yang suka bergaul orang-orang yang rendah hati. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Ini dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu orang Yahudi yang masuk Islam. Jadi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Salam itu kesejahteraan. Jadi salam itu bukan hanya sekedar assalamualaikum. Jadi afsyus salam itu, afsyus salam menyebar keselamatan, menyebar kesejahteraan, menebar kedamaian. Jadi kalau ini yang kita tebarkan, maka sekitar kita akan damai. Bahkan anak-anak kita juga akan merasa senang dan bahagia ketika di lingkungan kita ada lingkungan perdamaian, kesejahteraan, semuanya terjamin. Jadi afsyus salam ini menyebarkan. Tapi yang paling kelihatan secara lisan itu ya assalamualaikum, afsyus salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu seperti itu ya. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasilul arham, jadi sambunglah ikatan persaudaraan, ikatan tetangga dekat, tetangga jauh, kerabat dekat, kerabat jauh, dan saudara sesama muslim. Wasilul arham. Wa'at'imut ta'am, ini selalu nih, wa'at'imut ta'am, ngasih makan, memberi makan. At'imut ta'am, wa huwa yut'imuni wa yaskin, dan Allah yang memberi makan dan memberi minum. Jadi ketika ada orang yang memberi makan dan memberi minum tamu, memberi makan, memberi minum musafir, berarti dia sudah bertauhid. Bertauhid apa? Tauhid asma dan sifat. Karena Allah yang memberi makan. Mut'im. Jadi orang wa huwa yut'imuni, Allah yut'im, memberi makan, wa yaskin, memberi minum. Jadi kalau ada orang seperti itu sama dengan ayat ini. Jadi hakikatnya Allah, tetapi karena kita bergerak menggerakkan hati kita memberi makan dan memberi minum, maka itu sama. Berarti orang yang melaksanakan sifat dan asma. Jadi asma itu nama-nama yang bisa jadi dia kalau makan minum itu bisa bagian dari rizki. Wa'at'imut ta'am, dan memberi makan, makanan. Wa shallu bil laili wan nasu niyam, jadi salat malam. Salat malam. Jadi salat malam ketika orang tidur. Jadi salat malam ketika orang tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi dari sebagian malam fatahajjad. Jadi bangun tidur, kamar mandi, buang air kecil, tidur lagi enggak? Ya? Sholat tapi ya. Jadi setelah tidur, bangun, kamar mandi, wudhu, kemudian sholat. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi sholat tahajudlah kalian. Nah, dan sholat tahajud itu sebagai amalan tambahan sunnah. Asa ayat ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ya mudah-mudahan, semoga saja Allah itu mengangkatmu ke derajat yang terpuji. Jadi kalau pengen tambahan rezeki, pengen hidupnya itu tidak kekurangan, maka sering-seringlah sholat tahajud. Berapa rakaatnya? Kalau ngantuk cukup 2 rakaat. Cukup 2 rakaat sama witirnya 3. Gitu. Ini kalau susah 3 berarti 1. Sholat tahajudnya 2, witirnya 1.
bisa 3. Jadi bukan hanya bangun tidur, kamar mandi, buang air kecil, kemudian tidur lagi, jangan. Jadi coba dibiasakan. Dan itu waktunya sebentar. Wasallu billahi wan nasu niyam. Jadi sholat kamu di malam hari ketika orang-orang tidur semua. Jadi enak-enak tidur, dia bangun. Setelah sholat tidur lagi kamu. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian masuk surga dengan selamat juga. Nanti ketika orang menyebarkan salam, menyebarkan kesejahteraan, menyebarkan kedamaian, kemudian silaturahmi, kemudian memberi makan, kemudian sholat malam, maka kalian masuk surga dengan selamat. Maksudnya tidak mampir di tempatnya hisab, tempatnya mizan. Jadi tidak mampir di A'raf. A'raf itu tempat tinggi. Jadi kalau ada orang punya amal 50-50, baiknya 50%, buruknya 50%, itu akan ditempatkan di namanya Al-A'raf. Jadi di tempat tinggi. Dia itu menunggu ridhonya Allah, mau dimasukkan neraka atau surga atau dicuci dulu. Nah, ini maksudnya disalamin itu bighairi hisab. Semoga kita masuk surga bighairi hisab, tanpa dihitung, tanpa dihisab, dengan selamat. Amin ya robbal. Jadi maksudnya tadkhulul jannah bisalamin. Kita masuk surga dengan selamat. Jadi bisa jadi dia tanpa dihitung-hitung, hisab, tanpa dihisab, tanpa ditaruh di A'raf, tanpa ditimbang-timbang. Ini karena kita apa? Afsyus salam, kemudian silaturahmi, mengikat silaturahmi, jangan memutuskan, kemudian memberi makan, sholat malam, maka masuk surga dengan selamat. Saya kira ini amalan yang mudah, tidak susah, mudah memberi makan. Selanjutnya, Wan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah salatan. Qulna liman hiya ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Akhraja Muslim. Jadi dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah petunjuk. Agama Islam. Agama itu petunjuk. Salatan 3 kali. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah petunjuk, agama itu adalah petunjuk, agama itu adalah petunjuk. Qulna liman hiya ya Rasulullah. Jadi ada sahabat yang bertanya, milik siapa wahai Rasulullah petunjuk itu? Liman, punya siapa? Milik siapa petunjuk itu? Qala. Jadi maksudnya petunjuk itu agar manusia berbuat baik ke lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Jadi agama Islam itu petunjuk agar manusia itu berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada kitabnya, itu Al-Quran, kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan orang-orang yang peduli, yang mementingkan hajat hidup orang muslim. Jadi itu harus kita dukung orang-orang yang mementingkan hajat hidup orang muslim. Bukan hanya muslim saja, kalau di Indonesia banyak umat lain, antar golongan, antar ras, antar suku. Wali a'immatil muslimin, apalagi orang-orang yang mementingkan kepentingan orang muslim. Wa amatihim. Nah, ini bukan orang muslim saja, dan umumnya. Jadi ad-dinun nasihah itu petunjuk agar manusia itu berbuat baik kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada orang-orang yang memelihara, yang menjaga kemaslahatan, kepentingan orang Islam dan orang-orang umum semuanya. Ini harus kita dukung. Ini sampai Rasulullah itu mengatakan 3 kali, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Jadi agama itulah petunjuk. Jadi kalau ini bisa dilakukan di lingkungan kita, kita mendukung apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka bisa dipastikan di lingkungan kita itu akan sejahtera. Bukan hanya sejahtera saja, tapi keberkahan akan selalu ada. Meski pekerjaan kita itu sedikit, penghasilan kita dibandingkan yang lain mungkin sedikit, tapi yang kita harapkan adalah keberkahannya.
Harapan ketika penghasilan kita sedikit, satu-satunya adalah keberkahan, karena Allah lah yang memperbanyak. Jadi misalkan setiap hari dapat 100.000, yang penting pada hari itu Anda tidak sakit. 100.000 sudah cukup. Tetapi ada orang yang 1 juta tetapi harus cuci darah. Nah, itu beda. Memang secara kuantitas 1 juta sama 100.000, tapi kebutuhan atau untuk menghabiskan uang itu lebih besar dari 1 juta. Apa artinya? Makanya keberkahan itu. Jadi misalkan kita lewat di suatu tempat yang lain kena penyakit, sedangkan kita tidak, itu namanya keberkahan. Kalau kita pada waktu itu kena penyakit, sedangkan penghasilan kita 100.000, sudah habis. Ya. Jadi keberkahan itu diselamatkan. Jadi yang lain sakit, kitanya tidak. Sudah penghasilan 100.000, sakit-sakitan, mau di PHK, sudah bukan karyawan tetap, outsourcing atau lainnya. Nah, maka yang kita minta meskipun itu sedikit, meskipun kita kelihatan sedikit dibandingkan yang lain, maka keberkahan itu yang kita harapkan. Ketika ada seseorang yang mementingkan kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan orang banyak, maka ini harus kita dukung. Jangan abaikan. Karena apa? Banyaknya harta belum tentu adanya berkah. Banyaknya harta belum tentu adanya keberkahan. Maka yang kita minta adalah keberkahan. Kalau uang harta bisa kita cari kan, bisa kita mau bekerja apapun, mau pengen penghasilan yang banyak, itu bisa. Tetapi keberkahan tidak bisa kita atur. Hanya Allah yang bisa menurunkan keberkahan itu. Maka ketika ada orang yang mementingkan maslahat orang Islam, maslahat orang-orang yang mementingkan kepentingan umum, maka harus didukung. Karena apa yang kita harapkan adalah keberkahannya. Keberkahannya bukan melulu permasalahan uang harta, tetapi kesehatan, masa depan, pendidikan dan lain-lainnya. Dan semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan menjadi orang yang mabruk, yang selalu hidupnya bukan hanya dirinya saja, tetapi keluarganya juga sampai keturunannya yang terakhir. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.